akhirah. Istiqomah itu sebab kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Di dunia orang kalau mau sukses, satu kuncinya istiqomah. Orang bisnis misalnya, baik yang offline maupun yang online, kalau istiqomah, bukanya jelas jam sekian sampai jam sekian, tiap hari buka, maka lambat laun bisnisnya akan berkembang. Tahun ini punya cabang di luar kota, tahun depan punya cabang di luar negeri. Begitu kalau istiqomah. Tapi kalau tidak istiqomah, dia bisnis sesuai suasana hati. Kalau hatinya mau, tokonya buka. Kalau hatinya nggak mau, tokonya tutup. Kira-kira pelanggannya setia apa kabur, Pak? Insya Allah kabur. Ini urusan dunia. Untuk sukses butuh istiqomah, apalagi urusan akhirat. Maka karena kunci kesuksesan dunia akhirat adalah istiqomah, Rasulullah ketika didatangi seseorang yang minta nasihat, maka Rasulullah menasihati satu, yaitu istiqomah. Ya. Kata Nabi, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, lalu beristiqomahlah. Nah, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, setelah kita faham tentang pentingnya keistiqomahan, dia adalah tanda diterimanya amal, dia adalah sebab meraih husnul khatimah, dia adalah sebab sukses dunia maupun akhirat. Maka pertanyaannya, bagaimana kita meraih keistiqomahan itu? Pertama, yaitu dengan al-isti'anah billahi azza wa jalla. Selalu minta pertolongan kepada Allah. Seorang mukmin yakin, seyakin-yakinnya bahwa semua keberhasilannya, baik menyangkut urusan dunia maupun urusan akhirat, itu semata-mata karena pertolongan Allah. Bapak Ibu rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya soleh, solehah, maka yakinkan dalam hati itu karena pertolongan Allah. Bapak Ibu mengelola bisnis, bisnisnya maju, sukses, cabangnya di mana-mana, dalam negeri banyak, di luar negeri pun ada, maka tanamkan dalam hati itu semata-mata pertolongan Allah. Ini dalam urusan dunia, termasuk dalam urusan akhirat. Bapak Ibu bisa qiyamul lail setiap malam, itu karena pertolongan Allah. Di akhir pekan seperti ini bisa duduk di majelis ilmu, padahal kebanyakan orang sibuk jalan-jalan, sibuk kuliner. Makanya biasanya kalau Sabtu Ahad lancar apa macet? Macet. Kita bisa duduk di majelis ilmu seperti pagi hari ini, itu semata-mata karena pertolongan Allah. Bapak Ibu bisa infak, sedekah rutin, itu karena pertolongan Allah. Tanamkan itu. Jangan sampai terbersit di hati kita, ini karena saya, ini karena kecerdasan saya, karena manajemen saya. Ya. Apa sebabnya? Kalau sudah muncul ujub, maka siap-siaplah ditinggal oleh Allah. Bahkan tidak jarang ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya siapa? Qarun. Qarun itu masih kerabatnya Nabi Musa alaihissalam. Inna qaruna kana
Qarun itu anak paman Nabi Musa. Anak paman itu kita bilang apa, Pak? Sepupu. Ya, anak paman berarti sepupu. Sepupu itu dekat apa jauh? Dekat sekali. Dulu Qarun itu miskin, datang kepada Nabi Musa, minta didoakan supaya Allah berikan kekayaan. Maka diijabah oleh Allah. Sampai kata Allah di surat Al-Qasas itu, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kami berikan kepada Qarun itu perbendaharaan harta yang sangat banyak, sampai kunci-kuncinya itu terasa payah dipikul oleh sekelompok orang yang kuat. Ini baru kuncinya. Dalam tafsirnya dijelaskan, kuncinya Qarun itu terbuat dari kulit. Ya. Saking banyaknya kunci-kunci hartanya Qarun itu, sampai terasa payah dipikul oleh orang-orang yang kuat. Itu baru kuncinya. Belum lagi hartanya. Ya. Tapi kemudian Qarun menyombongkan diri. Qarun ujub, dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapat harta sebanyak ini itu karena ilmuku. Kalau bahasa kita hari ini karena manajemen saya, ini karena relasi saya, ini karena jaringan saya, ya. Maka apa yang kemudian terjadi? Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami benamkan Qarun beserta rumahnya, beserta kekayaannya ke dalam perut bumi. Kata khasaf, bahasa modernnya itu likuifaksi. Bapak Ibu pernah membaca berita terjadi 3 bencana sekaligus di satu daerah, ya, diawali gempa, disusul tsunami, ditutup likuifaksi. Maka semua tinggal cerita. Dulu rumah saya di situ, Ustaz, 2 lantai, hilang ditelan bumi, setelah itu dibawa pergi entah kemana. Dulu antena tower itu nggak di situ, tapi di sana 1 kilo bergeser dia. Itulah apa? Likuifaksi, musibah, ya, yang Allah timpakan kepada Qarun. Apa sebabnya? Karena dia ujub menyandarkan nikmat-nikmat itu kepada dirinya, tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fenomena ditinggalkan oleh Allah ini fenomena yang berbahaya. Rasulullah SAW sangat takut kalau sampai beliau ditinggal oleh Allah. Maka beliau berdoa, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith, Allahumma aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang maha berdiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Ya Allah, perbaikilah segala urusan kehidupanku. Jangan pernah Engkau serahkan aku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Jadi untuk bisa istiqomah, kita semuanya membutuhkan pertolongan Allah. Ini pertama. Kedua, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita meraih keistiqomahan? Yaitu dengan al-mujahadah, ya, bersungguh-sungguh. Kaidah kehidupan mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami berikan kepada mereka petunjuk jalan.
segala bentuk ketaatan kepada Allah, sekalipun yang berat, itu bisa diraih dengan mujahadah. Dan hidup di dunia itu adalah mujahadah dalam rangka ibadah kepada Allah. Maka Imam Ahmad pernah ditanya, mata yastarihul mu'min, wahai imam, kapan seorang mukmin itu istirahat? Ya. Apa jawaban beliau? Indama wada'a qadamahu fil jannah. Istirahatnya seorang mukmin itu kalau sudah melangkahkan kakinya ke surga. Jadi kalau masih di dunia, maka mujahadah. Dan orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu mereka yang mujahadah dalam rangka ibadah kepada Allah. Di antaranya qiyamul lail. Kata Nabi dalam hadisnya, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla thumma ayqadha ahlahu fa in aba nadha fi wajhil ma. Semoga Allah merahmati seorang suami, dia bangun di tengah malam lalu dia sholat. Jadi perhatikan urutannya, Pak. Bangun dulu, ya, kemudian tentunya wudu, ganti baju, jangan baju tidur, tapi baju koko, pakai sarung, pakai peci, kemudian sholat. Summa ayqadha ahlahu, lalu dia bangunkan pasangannya, istrinya. Ibu kalau dibangunkan suaminya sudah ganteng, sudah ada bekas air wudu, sudah ada bekas sholat, ya. Lalu ibu dibangunkan, kira-kira ibu semangat bangun apa tidak? Semangat. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Contoh dengan tindakan nyata itu lebih fasih dibandingkan sekedar retorika, ya. Jadi kalau ibu sudah lihat suaminya sudah ganteng, sudah bekas sholat, maka istrinya pun semangat untuk bangun. Kata Nabi, ya, fa'in abad, kalaupun istrinya enggan untuk bangun, maka suami tidak menyerah, tapi suami mujahadah. Bagaimana caranya? Suami memercikkan air ke wajah istrinya. Itu kira-kira berapa banyak, Ustaz? Ya, jangan banyak-banyak, Pak. Cukup satu gayung saja supaya tidak masuk angin. Kemudian kata Nabi, wa rahimallahu ra'atan, semoga Allah merahmati wanita, maksudnya istri. Qamat minal laili fa shallat, dia bangun malam lalu dia sholat. Tsumma ayqadhat ahlaha, lalu dia pun mujahadah membangunkan suaminya. Fa in aba nadhat fi wajhil ma, kalau suaminya enggan untuk bangun, kecapean, begadang nonton Piala Eropa, maka istrinya pun tidak menyerah membangunkan suaminya. Karena laki-laki biasanya susah bangun, Pak. Maka ibu-ibu enggak apa-apa, airnya agak banyak, 1 ember, ya. Maka suami istri yang dirahmati oleh Allah itu yang saling mujahadah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita meraih istiqamah, yaitu dengan ar-rifqatut thayyibah, berkumpul bersama kawan-kawan yang baik. Kalau laki-laki yang saleh, wanita yang salihah, maka persahabatan ini penting, jangan diremehkan. Bahkan pengaruhnya kuat dalam kehidupan kita. Maka pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. As-sahibu sahabat pakai shad, sahib, ya, menarik sahabatnya pakai sin. Sahabat yang baik
menarik sahabatnya dalam kebaikan. Ayo kita ngaji di Al-Amanah, ya. Nanti habis zuhur ngaji di Yapif. Nanti sore ngaji di Al-Aqwa, ya. Habis isya ngaji di Sakura. Maka sehari 5 majelis taklim khatam. Kok bisa? Bisa. Apa sebabnya? Kawan-kawannya soleh solehah semua. Tapi hati-hati, kawan yang buruk menjerumuskan kawannya dalam keburukan. Makanya Rasulullah mengingatkan kita, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu kualitas agamanya diantaranya ditentukan oleh siapa kawannya. Maka hendaknya setiap kalian melihat dengan siapa berkawan. Dulu ada orang bisa istiqomah, itu disebabkan berkawan dengan kawan yang baik. Imam Ahmad bin Hanbal dijuluki Imam Ahli Sunnah. Beliau sehari semalam sholat sunnah itu tidak kurang 300 rakaat. Banyak apa sedikit, Pak? Ketika beliau di penjara, dicambuk, dipaksa mengakui Quran adalah makhluk, beliau tidak mau. Maka kesehatan beliau menurun. Maka sholat sunnah beliau diriwayatkan juga berkurang, tinggal 150 rakaat. Masih banyak atau tinggal sedikit, Pak? Masih banyak. Jadi kalau kita hari ini malas sholat sunnah, cobalah renungkan kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka menarik, ketika sebagian ulama tidak sanggup menghadapi siksaan itu, maka mereka melakukan tauriyah, ya, pura-pura mengucapkan perkataan zahirnya A, maknanya B. Ya, seperti ada ulama berkata, aku bersaksi kitab Taurat, Injil, Zabur, Quran, ya, 4 ini adalah makhluk. Kelihatannya, ya, maknanya A, padahal maksudnya B. Maksudnya 4 jari ini adalah makhluk. Ini namanya tauriyah. Tapi Imam Ahmad tidak mau. Beliau memilih tegar, sekalipun disiksa, dicambuk setiap hari. Beliau membacakan hadis tentang Khobab ibnul Arth. Ketika masuk Islam, disiksa oleh majikannya. Besi-besi yang dipanaskan merah membara, ditempel di sekujur tubuhnya. Maka Khobab merasakan sakit yang luar biasa. Beliau mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ala tastansiru lana. Ya Rasul, mengapa engkau tidak mintakan kemenangan untuk kami? Maka Rasulullah menjelaskan kepada Khobab tentang sejarah. Wahai Khobab, umat sebelum kita itu banyak yang disiksa dengan siksaan yang jauh lebih pedih. Ada yang digergaji hingga terbelah tubuhnya jadi 2. Ada yang disisir dengan sisir besi, terpisah daging dari tulangnya. Ada yang bahkan dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Namun semua itu tidak menyurutkan iman mereka sama sekali, bahkan iman mereka semakin membara. Mengapa Imam Ahmad membacakan hadis ini? Beliau mengajak para ulama hari itu untuk tegar. Apa sebabnya? Di belakang ulama terdapat umat. Kalau ulamanya nyerah, maka umat pun gampang menyerah. Maka menarik, apa rahasia keistiqomahan Imam Ahmad? Beliau punya sahabat masih muda, namanya Muhammad bin Nuh. Siapa Muhammad bin Nuh itu? Salah satu aktivis zaman itu yang menolak paham sesat Quran adalah makhluk.
maka dia pun dipenjara, ditangkap bersama dengan Imam Ahmad. Apa bedanya? Imam Ahmad masih hidup sampai di penjara. Muhammad bin Nuh ini meninggal di perjalanan. Maka Imam Ahmad yang mengurus jenazahnya, beliau yang memandikan, beliau yang menyolatkan. Maka sesaat sebelum wafat, Muhammad bin Nuh berpesan, "Ya Aba Abdillah, innaka lasta mithli, innaka rajulun yuqtada bika, fattaqillah wasbud." Wahai Abu Abdillah, ini nama kunyahnya Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, sungguh Anda beda dengan saya. Anda itu orang yang diikuti banyak manusia. Maka bertakwalah kepada Allah, tegarlah mempertahankan kebenaran. Ini rahasia keistiqomahan Imam Ahmad. Sebaliknya, berkawan dengan kawan yang jahat itu sering menjerumuskan orang itu dalam kejahatan. Contoh, Pak, ulama tafsir ketika menafsirkan ayat 27, 28, 29 surat Al-Furqan, wa yawma ya'abdu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Ingatlah pada hari di mana orang-orang zalim itu menggigit tangannya sebagai tanda penyesalan yang besar. Dia mengaju, ya Allah, seandainya dulu aku mengambil jalan bersama seorang Rasul, seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai kawan dekatku, sungguh dia telah menyesatkanku dari adzikr, dari peringatan. Setelah datang peringatan itu kepadaku, sungguh setan itu selalu menipu manusia. Apa sebab turunnya ayat ini? Sebab turunnya ayat ini adalah berkaitan dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid itu orang yang sebenarnya baik. Dia dermawan. Kalau dia habis bisnis ke negeri Syam, maka pulangnya dia undang orang-orang Quraisy untuk makan-makan di rumahnya. Orang seperti itu dermawan atau tidak? Dermawan. Nabi pun diundang. Ketika Nabi diundang makan, Nabi berkata, "Wahai Uqbah, aku tidak mau makan makananmu sampai kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah." Maka akhirnya Uqbah membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Orang sudah baca syahadat, sudah muslim apa belum? Sudah. Tapi kemudian Uqbah ini dibully oleh kawan dekatnya, namanya Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Kita sering membaca surat Yasin pada ayat 78, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi kulli khalqin alim. Datang seseorang membawa tulang yang sudah rapuh, dipatahkan kecil-kecil di hadapan Nabi. Lalu dia berkata, "Hei Muhammad, siapa yang akan membangkitkan tulang yang sudah hancur ini?" Dalam rangka menghina Nabi, dalam rangka mengingkari yaumul ba'ts. Maka turunlah ayat, "Qul yuhyiha alladhi
membangkitkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya, yaitu siapa Pak? Allah. Kalau Allah mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, apalagi sekedar mengadakan yang pernah ada. Meskipun semuanya bagi Allah sama mudahnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka orang yang bawa tulang itu dialah Ubay bin Khalaf. Kata para ulama tafsir, Ubay bin Khalaf ini kawan minum khamarnya Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Maka Ubay berkata, kamu sudah kotor, kamu sudah jadi pengikutnya Muhammad, kamu jangan dekat-dekat aku. Sampai kamu menyatakan kekufuran kepada Muhammad dan kamu hina Muhammad dengan penghinaan yang besar. Maka akhirnya Uqbah bin Abi Mu'ayyid mengikuti saran kawannya. Dia menemui Nabi, dia menyatakan kekufurannya terhadap Nabi. Bahkan dia berani meludahi wajah Nabi yang mulia. Dalam riwayat dijelaskan, ludah itu kembali mantul ke wajahnya, lalu wajahnya terbakar. Begitu cara Allah melindungi nabinya. Masih hidup dibela oleh Allah, sudah wafat pun tetap dibela oleh Allah. Maka orang yang menghina Nabi, sungguh dia nantang perang dengan Allah. Perang dengan manusia bisa menang, tapi kalau perang lawan Allah bisa menang atau tidak? Enggak bisa. Maka jangan heran ada penghina Nabi di Eropa sana, dia suka buat karikatur Nabi, ya, menghina Nabi. Dia dilindungi oleh pemerintah karena ini kebebasan berekspresi. Kemana-mana dikawal polisi. Tapi satu hari kendaraan yang dia tunggangi bersama polisi yang mengawalnya itu nabrak mobil, ya, tangki bensin. Maka terbakar hangus tidak tersisa. Begitu cara Allah membela nabinya, ya. Maka Rasulullah marah. Rasulullah berkata kepada Uqbah, wahai Uqbah, demi Allah, kalau aku bertemu denganmu di luar Makkah, aku akan penggal lehermu. Ya. Nabi pun bisa marah. Jangan dimuliakan oleh Allah. Maka perang pertama kaum muslimin melawan orang-orang kafir, yaitu perang Badar. Uqbah bin Abi Mu'ayyid ikut dalam perang ini. Kemudian dia menjadi tawanan. Dia ditawan oleh kaum muslimin. Maka Uqbah melas kepada Nabi, wahai Muhammad, aku masih punya istri, aku punya anak kecil-kecil, tolong bebaskan aku. Kata Nabi, tidak, penggal lehernya. Maka dia pun dipenggal. Ini bahayanya berkawan dengan orang jahat. Ya. Makanya untuk bisa istiqomah, berkawanlah bersama orang-orang yang baik. Maka alhamdulillah Bapak Ibu dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Ini nikmat yang besar. Dengan kawan yang saleh kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, bagaimana meraih keistiqomahan, yaitu dengan at-tadabbur fi qisasil umam as-sabiqah. Banyak merenungkan kisah-kisah umat terdahulu. Al-Quran sepertiganya isinya kisah-kisah. Apa tujuannya? Agar kita mengambil ibrah dari para pendahulu kita.